Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kami dari kelompok 2 praktikum 4 mata kuliah struktur data tahun 2025 akan merepresentasikan proyek akhir sesi UAS kami yang berjudul Sistem KRS berbasis terminal menggunakan struktur data, step, sorting, hashing, dan quick. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Muhammad Eskian Nurul Akli dengan NIM G640 123 1012. Dan saya Muhammad Uldan Hatami dengan NIM G640 1231009. Dengan saya terakhir ada Novel Akmaris Gula dengan NIM G640 123 1065. Latar belakang proyek kami berisi tentang kartu rencana studi angkatannya KRS. KRS merupakan komponen penting dalam proses akademik di perguruan tinggi. Melalui sistem KRS, mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang akan ditempuh. Nah, sistem KRS yang memiliki kekurangan seperti prosesnya yang lambat, rentan terjadi kesalahan penulisan atau kehilangan berkas, serta kurang fleksibel. Untuk itu dibutuhkan alternatif sistem yang lebih cepat dan mudah dioperasikan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pengembangan sistem KRS berbasis terminal. Sistem ini tidak bergantung pada antarmuka grafis, sehingga dapat berjalan di berbagai platform dengan sumber daya yang minimal. Sistem ini dapat mencakup fitur-fitur yang penting seperti penambahan mata kuliah, fitur unduh, dan hapus untuk membatalkan penambahan serta fitur login. Adapun alasan utama pengembangan proyek ini adalah untuk memberikan solusi KRS yang ringan, fleksibel, dan mudah diuji. Tujuan dari sistem KRS berbasis terminal ini adalah untuk mengembangkan sistem KRS yang ringan dan tidak membutuhkan antarmuka grafis, mempermudah proses KRS secara mandiri dan efisien, serta dapat menjadi prototipe awal untuk pengembangan lebih lanjut ke web atau GUI. Ya, baik, selanjutnya mengenai metode yang kami gunakan dalam proses perancangan penelitian dan percobaan ini. Pertama-tama untuk agar kita eh, agar kita membuat struktur data atau program yang efektif yang efisien, kami membaca beberapa literatur agar yang kami gunakan itu lebih tepat dan tentunya tadi mencapai tujuan kami untuk membuat sistem KRS yang lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tadi kita akan menggunakan struktur data apa aja. Kita menganalisis supaya nantinya secara kompleksitas dan juga secara efisiensi waktu apakah bakal tercapai. Kemudian ada perencanaan dan implementasi. Ini merupakan tahap untuk codingnya, untuk membuat kode programnya. Yang terakhir ada uji coba dan evaluasi. Coba nama evaluasi ini adalah sebelum tahap deploy, tapi kodenya udah jadi bisa diuji coba oleh tester atau halayak umum atau oleh ahli dalam evaluasi dan uji coba. Nah, di akhir sesi kami presentasi akan dicoba untuk melakukan demonstrasi dari sistem informasi KRS dari kode program yang telah kami buat. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini tadi sempat saya singgung untuk memperhatikan kompleksitas waktu. Karena di sini kami untuk mengejar tujuan kami yaitu tentang fleksibilitas, efisien, dan efektif dan tidak menyusahkan bagi user. Jadi di sini ada struktur data yang kami gunakan yaitu ada struct, stack, vector, sort, and ordered map, dan juga ada hashing. Ya, dari beberapa struktur data tersebut memiliki kompleksitas waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan workflow yang sudah kami tentukan, seperti yang ada di sini, mulai dari login, tampilkan daftar matkul, isi, undo, dan simpan KRS. Jika semuanya mahasiswa melakukan workflow tersebut, ketika ditotalkan, kompleksitasnya itu ada di bid O n log n plus M kali N, di mana M itu adalah jumlah mata kuliah dan N itu adalah jumlah perubahan pada KRS. Namun di sini ada kompleksitas yang lebih ringan ketika melakukan perubahan KRS itu disimpan dalam vektornya itu di bagian akhir atau di pen. Jadi nanti bit atau kompleksnya itu ada di bit n log n plus M. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan ini sistem kartu rencana studi atau KRS berbasis terminal yang dikembangkan dengan struktur data seperti struct, stack, vector, terus unordered map itu dan juga QWW itu terbukti sangat efisien dan andal. Sistem ini juga mampu memproses pengisian KRS secara cepat, tepat, dan juga modular. Dan juga ini tuh menjadikannya tuh solusi akademik yang aplikatif sekaligus alat yang relevan untuk mempelajari mata kuliah struktur data. Nah, untuk demo pemrograman akan dilakukan oleh Novel Akmal.
Ya, baik. Apakah sudah terlihat kodenya? Maaf, nanya terlebih dahulu. Sudah terlihat ya kodenya? Sudah, sudah. Baik, berikut adalah kode-kodenya yang sudah kami susun dan sudah kami buat dan sudah kami rancang dengan menggunakan struktur data yang sudah kami tentukan berdasarkan tadi dari hasil pembahasan. Jadi baik, kita langsung saja ke demonya. Ya, baik di sini ada beberapa fitur di halaman page yaitu ada login, register, dan ada logout atau keluar dari program. Pertama-tama di sini saya mau nyampaikan ada dua role terlebih dahulu, ada mahasiswa dan juga ada admin. Mahasiswa ini adalah user mainnya atau sasaran utama kami. Tapi di admin ini adalah untuk memberikan atau memiliki hak untuk bisa menghapus mahasiswa, menambahkan mata kuliah, dan juga memberikan input nilai kepada mahasiswa. Sini langsung login aja, karena tadi saya sudah register dengan NIM saya sendiri, G640123165. Kemudian ada passwordnya, Sandi, masalah. Kalau gitu berarti kita coba register terlebih dahulu dengan NIM G640 123 165. Kemudian ada nama lengkapnya Naufal Akmal R. Masukkan program studi ada ilmu komputer. Kemudian semester 4 sandinya Sandi 123. Tapi di sini untuk sandi sendiri itu ketika sudah tersimpan atau sudah regis, nanti di penyimpanannya itu tidak dengan sandi asli tapi di hashing terlebih dahulu. Karena sudah register, kita login dengan NIM tadi sudah terdaftar 123 165. Passwordnya Sandi 123. Oke, ini sudah bisa login. Nah, ini adalah beberapa fitur yang sudah kami kembangkan dan sudah kami buat. Tapi berdasarkan requirement dari penugasan ini adalah kita hanya bisa untuk membuat fitur tentang menambahkan mata kuliah, batalkan mata kuliah, kemudian ada aksi Ando ini untuk membatalkan aksi terakhir. Kemudian ada juga lihat daftar mata kuliah berdasarkan urutan nama ataupun kode. Kita sebelum menambahkan kita perlu tahu dulu ada daftar mata kuliah apa. Kita bisa lihat dulu terlebih dahulu. Ini misalkan short by kode aja. Sini sudah ada beberapa mata kuliah beserta informasi kuota, SKS, dan juga prasyarat. Ketika sudah melihat, sekarang kita mau melihat berdasarkan nama, bisa. Sini nama. Nah, ada aljabar, bahasa Inggris, fisik data, dan lain sebagainya. Kita langsung saja mencoba untuk menambahkan mata kuliah. Kan kita pengen nambahin, oh ya di sini total SKS yang diambil itu maksimal 24. Jadi di sini bisa misalkan mau ngambil eh fisika dasar. Ada di kode F104. Ini sudah ditambahkan. Kemudian mau nambahin lagi eh algoritma dan pemrograman. F101. Nah, ini sudah ditambahkan. Nah, ketika sudah ditambahkan, kita bisa melihat KRS atau mata kuliah yang diambil apa aja. Kita bisa dilihat di sini. Dan sudah ada total SKS, mata kuliah apa aja, kemudian jadwalnya. Nah, di sini kita mau coba membatalkan mata kuliah yang sudah diambil. Misalkan kita mau membatalkan fisika. Kita langsung saja tulis kodenya. Kemudian kita bisa lihat KRS yang tadi. Nah, di sini tadi kan udah dibatalkan mata kuliahnya untuk fisika jadi sudah tidak ada di KRS. Lalu, nah karena uh, sekarang kita coba menerapkan fitur Ando menggunakan di sini strukturnya stack. Nah, sini langsung aja kita ke fitur yang ketiga ada Ando. Nah, Ando berhasil pembatalan penghapusan mata kuliah fisika dasar itu dibatalkan. Nah, ini udah di Ando atau dibatalkan. Kita bisa dilihat lagi di lihat KRS. Nah, seperti ini. Jadi fisika dasar tadi yang udah dibatalkan di Ando, kemudian ada lagi begitu. Nah, itu mungkin fitur-fitur utama, main fiturnya yang kami bangun, tapi ya ada masih banyak beberapa fitur menjadi fitur tambahan, seperti ada melihat kuota mata kuliah, sebaran nilai, ada riwayat nilai IPK. Ini ketika mungkin kalau udah di semester-semester akhir, udah ada simulasi IPK, cari mata kuliah, dan juga di sini ada ekspor KRS to file TXT kayak gitu. Nah, di sini coba langsung saja ke ekspor KRS. PLS berhasil diekspor ke file TXT seperti ini. Ini bisa dilihat di file lokal ini. Nah, di sini adalah tampilan dari KRS-nya seperti ini. Ada nama, ini dibuatnya tanggalnya seperti itu. Ya mungkin untuk main fiturnya sekian dari kami demonya. Untuk lebih lanjut demonya mungkin akan kita lanjutkan lagi di kesempatan lain nanti di pameran dan juga di workshop.
untuk bisa mencoba fitur yang lainnya dan yang lebih menarik. Ini untuk sebaran nilainya misalkan pengen melihat kalkulus 102. Ini untuk grafik sebaran nilainya seperti itu. Baik, mungkin sekian untuk demonya dan juga presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.